Bab 1711 Perubahan Besar. Meskipun Chu Feng tidak membunuh para murid dari kuil Jadewater dan Firerain Hall yang berlutut dan mengakui kesalahan mereka, dia tidak membiarkan mereka pergi. Sebaliknya, ia memenjarakan mereka dalam formasi rohnya. Karena semua orang di sini berasal dari generasi muda, Chu Feng merasa bahwa tidak ada yang bisa menembus formasi rohnya. Setelah sejumlah waktu berlalu, pembentukan roh ini akan secara otomatis bubar. Pada saat itu, para murid dari Firerain Hall dan kuil Jadewater semuanya akan dibebaskan. Namun, Chu Feng mungkin sudah meninggalkan Mooncloud City saat itu. Dengan demikian, ia secara alami tidak akan takut bahwa mereka akan melaporkannya. Adapun murid Gunung Qianwu, terlepas dari seberapa dalam kebencian antara mereka dan Chu Feng mungkin di masa lalu, tetap bahwa Chu Feng telah menyelamatkan mereka hari ini. Jika mereka melaporkannya, Chu Feng pasti tidak akan sopan terhadap mereka saat berikutnya dia bertemu mereka. Selanjutnya, Jiang Furong juga hadir. Chu Feng percaya bahwa Jiang Furong tidak akan membiarkan mereka melaporkannya. Aku mendesak kamu semua untuk tidak melanjutkan. Hanya ada satu tempat untuk bersaing dengan generasi muda klan 4. Bahkan jika kamu semua harus maju terus, kamu kemungkinan tidak akan dapat memperoleh tempat. Daripada itu, akan lebih baik untuk tetap aman di sini, kata Chu Feng kepada Jiang Furong, Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Sebenarnya, kita juga tahu bahwa tidak ada peluang bagi kita untuk mendapatkan tempat itu. Namun, tetap bahwa ini adalah majelis terkemuka. Kami awalnya hanya ingin mengalaminya. Namun, kami tidak pernah berharap bahwa akan ada orang yang akan berangkat melawan kami. Petik 2. Setelah mengalami Firerain Hall dan penyergapan kuil Jadewater, kita sudah tidak berencana untuk melanjutkan, kata Bai Yun Xiao sambil tersenyum pahit. Aku juga tidak akan melanjutkan, kata Jiang Furong, namun, karena kita sudah datang, itu tidak cocok bagi kita untuk kehilangan. Jadi, kita akan tinggal di sini dan menunggu sampai kompetisi selesai sebelum pergi. Petik 2. Benar saja, Jiang Furong adalah orang yang sangat bijaksana. Sementara kata-katanya sepertinya tidak berarti apa-apa, dan dia sepertinya hanya mengikuti apa yang disarankan Chu Feng. Dia benar-benar tinggal untuk menonton Bai Yun Xiao dan yang lain untuk mencegah mereka melaporkan Chu Feng. Tiba-tiba, Jiang Furong berkata, "Oh, itu benar. Saudara junior Chu Feng, ada informasi yang mungkin berguna bagi kamu." "Apa itu?" tanya Chu Feng. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan dalam majelis ini. Murid-murid 9 kekuatan semuanya tahu betul bahwa sangat tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan kemenangan. Lebih jauh lagi, bahkan jika salah satu dari mereka menjadi pemenang, nasib mereka hanya akan diinjak-injak oleh generasi muda klan 4. Jadi, bagi banyak dari mereka, mereka hanya datang ke sini demi kedatangan. Seperti kami, mereka hanya ingin mengalami kebaktian ini. Petik 2. Namun, ini adalah cerita yang berbeda untuk World Spiritist Alliance. Master Majelis Aliansi Spiritual Dunia adalah salah satu dari 10 dewa martialisme Tanah Suci. Dia memiliki murid pribadi dengan nama Mu Juechen. Petik 2. Mu Juechen ini adalah seseorang yang belum pernah menunjukkan dirinya sebelumnya. Namun, sebagai murid pribadi Master Majelis Aliansi Spiritual Dunia, kekuatannya jelas tidak lemah. Petik 2. Kali ini, ketika Ketua Majelis Aliansi Spiritual Dunia menerima undangan untuk datang ke sini, dia tidak membawa seorang murid dari Aliansi Spiritual Dunia. Satu-satunya orang yang ia bawa bersamanya adalah murid pribadinya, Mu Juechen. Petik 2. Mungkin, tujuannya sangat jelas. Dia berencana untuk membuat Mu Juechen mendapatkan tempat nomor 1 di kompetisi ini, dan kemudian bersaing dengan generasi muda Kekaisaran 4 Kekaisaran. Petik 2. Jadi, jika kamu bertemu seseorang dengan nama Mu Juechen, kamu harus berhati-hati dan tidak meremehkannya, kata Jiang Furong. Terima kasih atas peringatan kakak senior kamu Jiang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jiang Furong, Chu Feng mengangguk. Namun, dia menghela nafas dalam hatinya, sepertinya aku tidak akan bisa bertemu dengan Lil Mei dan yang lainnya. Sayang sekali. Chu Feng berpikir bahwa jika para murid dari semua 9 kekuatan akan hadir, Su Mei pasti akan berada di sini juga. Awalnya, dia sudah tak sabar ingin bertemu Su Mei lagi. Namun, ternyata Su Mei dan yang lainnya tidak datang. Semua dari mereka telah digantikan oleh seorang pria bernama Mu Juechen. Secara logis, Chu Feng juga seorang murid nominal dari World Spiritist Alliance. Dengan demikian, ia dapat dikatakan sebagai sesama murid Mu Juechen itu, dan dengan demikian seharusnya tidak memandang Mu Juechen sebagai musuh. Namun, kali ini, hanya ada satu tempat. Dengan demikian, Chu Feng bertekad untuk menang. Dengan demikian, terlepas dari apa asal Mu Juechen itu, dia tidak akan lunak. Setelah berpikir tentang bagaimana Mu Juechen telah berlatih dengan susah payah begitu lama, namun akan dikalahkan setelah keluar di depan umum, Chu Feng mulai merasa kasihan padanya. Namun, tidak ada cara lain untuk itu. Ini adalah dunia pembudidaya bela diri. Ini adalah kenyataan. Seseorang tidak dapat menyalahkan orang lain karena tidak memiliki kekuatan yang memadai. Adapun mengapa Chu Feng yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Mu Juechen, itu karena Chu Feng memiliki kualifikasi untuk bertindak dengan percaya diri. Dia memiliki kultivasi dari Half Martial Emperor peringkat 3, dan kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 level kultivasi. Selain itu, ia memiliki guntur armor dan guntur sayap yang dapat meningkatkan budidaya dengan 2 tingkat.
Dengan kekuatan keseluruhannya, belum lagi Mu Juechen, bahkan jika murid yang luar biasa penyempurnaan senjata Baili Xinghe atau bahwa Simen Feixue Simen Imperial Clan akan bertarung melawannya. Chu Feng tidak akan takut pada mereka. Chu Feng saat ini sangat layak mendapatkan gelar sebagai anggota terkuat dari generasi muda di Tanah Suci Martialism. Dalam hal ini, saudara-saudari senior, aku akan pergi. Chu Feng menggenggam tangannya, lalu pergi. Saudara junior Chu Feng, namun, tepat pada saat ini, Bai Yun Xiao tiba-tiba berbicara. Chu Feng berbalik dan bertanya, ada apa? Meskipun aku tidak tahu apa tujuanmu dalam perjalanan ini, aku masih berharap kamu aman. Bagaimanapun, kamu adalah kebanggaan Gunung Qianwu, kebanggaan kami. Petik 2. Ketika Bai Yun Xiao mengatakan kata-kata itu, emosinya agak rumit, dan dia sedikit ragu-ragu. Dia merasa agak malu untuk mengatakan kata-kata itu, karena dia merasa tidak memenuhi syarat untuk mengatakannya. Namun, dia masih harus mengatakannya, karena itulah yang sebenarnya dia rasakan di dalam hatinya. Mereka bukan orang bodoh. Untuk Chu Feng muncul di tempat ini ketika dia diinginkan oleh klan Kekaisaran Nangong, dan baginya ingin menjadi pemenang kompetisi ini. Jelas bahwa dia ingin mendapatkan tempat untuk bersaing dengan orang-orang dari klan 4 generasi yang lebih muda. Chu Feng berencana untuk melakukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia berencana untuk memprovokasi 4 kekaisaran-kekaisaran. Chu Feng berencana, sebelum semua orang ini, memprovokasi 4 kekaisaran-kekaisaran besar secara terbuka. Mereka secara alami tahu betapa berbahayanya dan sulitnya hal itu. Seandainya sebelumnya, mereka akan bersemangat untuk mati Chu Feng. Sebenarnya, ketika Chu Feng telah diusir oleh Gunung Qianwu, dan ketika mereka mendengar berita kematian Chu Feng, mereka semua bersuka cita. Namun, setelah apa yang terjadi hari ini, perubahan besar telah terjadi pada hati dan pikiran mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa Chu Feng adalah sesama murid sejati, bahwa apa yang telah mereka lakukan sebelumnya hanyalah perilaku orang-orang rendahan. Mereka menyesali apa yang mereka lakukan sebelumnya, dan tidak lagi ingin terus menjadi musuh dengan Chu Feng. Secara alami, mereka juga tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena, pada saat ini, mereka telah menyadari bahwa bukan hanya Chu Feng seorang murid sesama yang akan membela mereka. Dia bahkan mungkin menjadi pahlawan yang akan membela Gunung Qianwu. Tidak ada dari mereka yang menginginkan kecelakaan terjadi pada Chu Feng. Mereka berharap agar Chu Feng dapat tumbuh tanpa kesulitan dan terus membela mereka. Yakinlah, aku dapat ini. Chu Feng mengangkat ibu jarinya sambil tersenyum. Kemudian tubuhnya bergeser, dan dia dengan cepat masuk lebih dalam ke gua yang luas ini. Setelah Chu Feng pergi, Bai Yun Xiao dan yang lainnya mulai menatap ke arah yang telah ditinggalkan Chu Feng. Seolah-olah mereka tidak mau memindahkan pandangan mereka. Baru beberapa saat kemudian Bai Yun Xiao duduk bersila di tanah dan berkata kepada Jiang Furong, Jiang Furong, tidak perlu bagimu untuk mengawasi kami. Saudara junior Chu Feng menyelamatkan kita. Jika kita membalas kebaikan dengan kebencian, kita tidak memenuhi syarat untuk dianggap manusia. Saudari senior Jiang, yakinlah, kami juga orang-orang dengan hati nurani. Tidak hanya saudara junior Chu Feng mengabaikan mantan kebencian dan tidak melakukan apapun pada kami, ia malah membantu kami. Kami pasti akan membayarnya atas rahmat besar yang telah ditunjukkannya kepada kami, kata Tao Xiangyu. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, dia juga duduk bersila di tanah, menutup matanya dan mulai berlatih. Setelah itu, Zhao Jingang, Qi Yangyu dan yang lainnya juga menyatakan posisi mereka dan menyatakan bahwa mereka tidak akan terus memandang Chu Feng sebagai musuh di masa depan. Melihat Bai Yun Xiao dan yang lainnya bertingkah seperti ini, hati Jiang Furong tersentuh. Dia benar-benar tidak pernah berharap bahwa Chu Feng menyelamatkan mereka akan menyebabkan perubahan besar pada Bai Yun Xiao dan yang lainnya. Namun, bahkan dengan ini yang terjadi, Jiang Furong masih tidak menjawab mereka. Dia tentu tidak akan mengakui bahwa dia tinggal untuk menjaga mereka. Sebagai gantinya, dia hanya tersenyum, lalu juga duduk dalam posisi bersila. Para murid Gunung Qianwu tidak melanjutkan lebih jauh ke dalam gua. Sebagai gantinya, mereka semua duduk dalam posisi bersila di tengah gua. Dalam lingkungan gua, mereka menjadi perlengkapan yang menyebabkan orang kebingungan ketika mereka berjalan melewatinya. Bab 1712 persis siapa ini? Chu Feng terus maju, dan segera tiba di ujung gua yang luas. Hanya, adegan yang muncul sebelum Chu Feng sekarang sangat mengejutkannya. Ada banyak orang berkumpul di sini. Selain para murid dari Firerain Hall, Kuil Jadewater, dan Gunung Qianwu, para murid 9 kekuatan lainnya pada dasarnya semua hadir. Namun, tetap saja para murid 9 kekuatan jumlahnya sangat sedikit. Namun, ada lebih dari 6.000 orang berkumpul di lokasi ini. Ini berfungsi untuk menggambarkan bahwa mayoritas peserta dalam kompetisi ini adalah orang-orang di luar Nine Powers. Di ujung gua ada platform tinggi. Pada platform itu berdiri sebuah plat judul. Plat judul itu bersinar dengan cahaya. Itu harus menjadi kunci, karena ada gerbang besar di atas platform. Gerbang itu adalah gerbang roh dunia. Sebuah penghalang defensif mengelilingi gerbang roh dunia. Namun, Chu Feng merasa bahwa penghalang pertahanan secara otomatis akan hilang ketika waktu tertentu tercapai. Ketika penghalang defensif itu menghilang, seseorang akan bisa membuka gerbang roh dunia menggunakan kunci yang melayang di atas platform. Tanpa ragu, orang yang berjalan keluar dari gerbang roh dunia itu akan menjadi pemenang kompetisi ini. Dari ini, dapat dilihat bahwa ini telah didirikan oleh Mooncloud City.
Mereka tidak ingin orang pertama mencapai lokasi ini untuk menjadi pemenang. Itulah sebabnya mereka membuat penghalang pertahanan di sekitar gerbang roh dunia. Tujuan mereka adalah membuat semua orang mencapai tempat ini dan kemudian bertarung satu sama lain untuk menentukan orang terkuat yang akan memenuhi syarat untuk mendapatkan kunci itu. Meskipun rencana mereka bagus, kenyataannya tidak bekerja sama seperti yang mereka rencanakan sama sekali. Ini juga alasan mengapa Chu Feng terkejut saat mencapai tempat ini. Pada saat ini, banyak individu kuat berkumpul di bawah platform tinggi itu. Ada wajah-wajah yang akrab di antara mereka. Sebagai contoh, saudara kembar Ni Wanner dan Ni Seer. Saat ini, mereka berdua telah menjadi peringkat 1 Half Martial Emperor. Kultivasi mereka cukup bagi mereka untuk menjadi yang terkuat di 9 kekuatan, dan memungkinkan mereka untuk menjulang lebih dari banyak orang lain yang hadir. Namun, pada saat ini, kedua saudara perempuan itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke platform. Alasan untuk itu adalah karena ada 3 orang di platform tinggi. Dari ketiga orang itu, satu di antara mereka adalah seseorang yang diakui Chu Feng. Dia seorang pria. Pria ini masih sangat muda, dan memiliki budidaya setengah kaisar bela diri peringkat 2. Dia sangat tampan dan memiliki penampilan yang disukai gadis-gadis. Namun, seseorang bisa merasakan jejak kedengkian di antara kedua matanya. Yang paling penting, pria ini mengenakan jubah Royal World Spiritis dengan pola seperti ular di atasnya. Terbukti, teknik spiritis dunianya bahkan lebih menarik daripada kultivasinya, karena ia adalah seorang spiritualis jubah kerajaan. Adapun pria ini, dia adalah murid pribadi immortal alis putih, Meng Xiaoyan. Kembali ke klan Kekaisaran Nangong, Meng Xiaoyan ini telah bergandengan tangan dengan Nangong Tianlong dan yang lainnya untuk dengan sengaja menyulitkan Chu Feng. Namun, ia malah dibodohi oleh Chu Feng dan akhirnya harus menderita keluhan. Chu Feng tidak akan pernah membayangkan bahwa ia akan ikut serta dalam kegembiraan kompetisi 9 kekuatan ini. Namun, Meng Xiaoyan ternyata tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk khawatir dengan Chu Feng. Orang yang dicemaskan Chu Feng adalah orang yang berdiri di samping Meng Xiaoyan. Itu pria lain. Namun, tidak seperti Meng Xiaoyan, pria ini memiliki tubuh yang sangat tinggi dan tinggi serta penampilan prajurit. Dia adalah tipe pria yang sangat jantan. Meskipun ia memiliki penampilan jantan, ia bukan pria kekar yang dipenuhi otot. Sebaliknya, dia adalah tipe pria jantan yang memancarkan kedewasaan dan karisma. Pria ini juga mengenakan jubah spiritualis dunia kerajaan dengan tanda ular, yang berarti bahwa ia juga seorang spiritualis dunia jubah ular. Namun, tidak hanya pria ini memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, ia juga peringkat 3 Half Martial Emperor. Kekuatannya di atas Meng Xiaoyan. Dari diskusi tenang dari kerumunan di sekitarnya, Chu Feng datang untuk mengetahui tentang identitas pria ini. Nama pria ini adalah Jian Su. Dia adalah murid pribadi dari 10 dewa abadi Avaricious. Chu Feng pernah mendengar tentang Avaricious Immortal sebelumnya. Seperti namanya, dia adalah orang yang mencintai uang seperti halnya hidupnya sendiri. Untuk keuntungan pribadi, dia bersedia bekerja sama dengan semua kekuatan. Dikabarkan, yang terbaik dari Seven Rainbow Swords ada di tangan Avaricious Immortal. Selain Jian Su dan Meng Xiaoyan, ada pria lain. Pria ini adalah Master Majelis Aliansi Spiritual Dunia, murid pribadi 10 dewa spiritual dunia, Mu Juechen. Mu Juechen ini memiliki budidaya kaisar setengah bela diri peringkat 2. Dia datang ke sini atas perintah World Spiritis Immortal untuk mendapatkan tempat pemenang dalam kompetisi ini sehingga dia bisa menghadapi generasi muda dari 4 kekuatan. Namun, pada saat ini, bukan hanya Mu Juechen yang babak belur dengan hidung berdarah, wajah bengkak dan tubuh berlumuran darah. Ia juga digantung terbalik dari platform tinggi oleh orang lain menggunakan teknik roh dunia. Selanjutnya, kata sampah ditulis di atas tubuhnya dengan tulisan yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar telah dipermalukan. Mu Juechen, oh Mu Juechen, kamu yang terkuat di antara para murid 9 kekuatan, bukan? Tapi, kenapa kamu ini tidak berguna? Bukankah tempat ini dikenal sebagai kompetisi 9 kekuatan? Tetapi semua orang, lihat ini, apa karakter utama dari kompetisi ini, para murid 9 kekuatan, lakukan? Apakah hanya menonton dari sela-sela yang bisa kamu lakukan? Petik 2. 9 kekuatan, sampah apa? Bahwa Jian Su berjalan ke Mu Juechen dan mengejeknya saat dia menamparkan wajahnya. Dalam situasi seperti ini, orang banyak mulai membahas masalah ini dengan liar. Mereka semua mulai meragukan kekuatan 9 kekuatan. Bagaimanapun, pada saat ini, 9 kekuatan benar-benar dipermalukan. Dihadapkan dengan cemoohan Jian Su, Mu Juechen menutup mata dan menggigit giginya tanpa mengatakan apa-apa. Dia menanggung segalanya. Ketika bahkan dia harus menanggung penghinaan, murid 9 kekuatan lainnya, meskipun mereka merasa sangat tidak senang, tidak punya pilihan selain bertahan juga. Lagi pula, mereka tidak ingin digantung terbalik di platform tinggi seperti Mu Juechen. Apakah kamu tidak berlebihan? Tepat pada saat semua orang diam, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Sebagai murid dari 9 kekuatan, ia secara alami tidak akan berdiri dan menonton ketika 9 kekuatan diejek oleh orang lain sedemikian rupa di depan matanya. Yoh, sebenarnya ada kaisar setengah bela diri peringkat 3 di sini. Kamu berasal dari sekte atau sekolah mana? Siapa namamu? Setelah melihat Chu Feng, belum lagi yang lain, bahkan alis Jiang Su terangkat kaget. Lagi pula, di antara generasi yang lebih muda,
Selain orang-orang dari 4 klan dan 3 istana, tidak banyak yang bisa mencapai tingkat budidaya itu. Siapa aku ini tidak penting. Yang penting adalah aku tidak tahan melihat cara kamu semua bertindak. Petik 2. Chu Feng melangkah ke platform tinggi dan berbicara dengan suara dingin. Apa? Kalian semua memandang rendah para murid 9 kekuatan, kan? Tapi, bagaimana dengan kalian berdua? Kamu pikir kamu siapa? Kita pikir kita ini siapa? Kita berdua masing-masing adalah murid pribadi dari Dewa Abadi dan Dewa Putih. Dan kamu bertanya siapa kami? Meng Xiaoyan berbicara dengan suara dingin. Chu Feng tidak menjawab Meng Xiaoyan, dan hanya mendengus dengan jijik. Rasa jijik dalam tindakannya sangat jelas. Kamu benar-benar orang yang menolak wajah yang diberikan padamu. Saudara Jiangsu, tidak perlu bagi kamu untuk mengotori tangan kamu dengan sampah seperti dia. Aku akan bisa menyelesaikannya. Petik 2. Saat Meng Xiaoyan berbicara, dengan pikiran, kekuatan roh dunianya mulai melonjak ke arah Chu Feng untuk menghancurkannya seperti gelombang. Dia begitu yakin bahwa dia bahkan tidak repot-repot menggunakan kekuatan bela diri, dan bukannya berencana menghancurkan Chu Feng dengan hanya teknik roh dunia. Sehingga dapat menunjukkan kebesaran menjadi murid immortal alis putih, kekuatan dari Snake Mark spiritualis dunia jubah kerajaan. Sayangnya, orang yang dia hadapi bukan peringkat 3 kaisar setengah bela diri biasa. Sebaliknya, itu adalah Chu Feng. Boom! Chu Feng memutuskan untuk Meng Xiaoyan terbaik di gamenya sendiri. Seperti dia, kekuatan roh dunia bergelombang mulai dipancarkan dari Chu Feng. Kekuatan roh dunianya berubah menjadi gelombang yang meluap. Tidak hanya dia secara instan menyebarkan kekuatan roh dunia Meng Xiaoyan, dia juga menghancurkan Meng Xiaoyan ke platform tinggi seperti ikan mati. Otot dan tulang Meng Xiaoyan semuanya patah. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia memiliki penampilan orang yang sekarat saat dia bergerak tanpa henti. Melihat adegan ini, kerumunan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Pada saat ini, Mu Juechen telah membuka matanya yang tertutup rapat. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Kekuatan roh dunia yang begitu kuat, belum lagi dia, kemungkinan bahkan Jiansu tidak akan bisa menandingi kekuatan roh dunia itu. Tepatnya siapa kamu? Tatapan Jiansu menjadi berhati-hati saat dia bertanya kepada Chu Feng dengan sangat serius. Sementara itu, dia sudah menyadari bahwa pemuda yang berpenampilan biasa di hadapannya ini bukan orang biasa. Bab 1713 terikat untuk menjadi terkenal. Siapa aku ini tidak penting bagimu. Yang penting adalah bahwa aku akan mempermalukanmu di depan umum dan membuatmu kehilangan muka. Saat Chu Feng berbicara, tubuhnya bergeser. Dia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah Jiansu. Pada saat yang sama, ia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah tenggorokan Jiansu. Sombong apa? Melihat tindakan Chu Feng, Jiansu menyipitkan alisnya dan mengungkapkan kilatan yang tidak menyenangkan di matanya. Dia membalik telapak tangannya, dan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap dan cerah muncul di tangannya. Dengan senjata di tangannya, dia memotong ke arah telapak tangan Chu Feng yang masuk untuk memotong tangannya. Meskipun persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap itu adalah salinan, itu masih memiliki kekuatan kaisar yang menghancurkan. Selanjutnya, serangan Jiansu juga bukan tebasan biasa, itu adalah keterampilan bela diri tabu. Senjata yang bagus dikombinasikan dengan keterampilan bela diri, serangan Jiansu secara alami memiliki kekuatan luar biasa. Semua orang yang hadir semua mulai bergerak mundur berulang kali karena takut akan serangan Jiansu. Meskipun orang-orang yang hadir mungkin tidak dapat dengan jelas melihat serangan Jiansu, mereka semua dapat merasakan betapa berbahayanya, ganas dan kuat serangannya. Istirahat untukku. Tepat pada saat serangan kuat Jiansu hendak mencapai telapak tangan Chu Feng berteriak dingin. Mengepalkan telapak tangannya yang terbuka menjadi kepalan tangan dan menembaknya ke depan dengan eksplosif. Boom! Sebuah ledakan keras segera terdengar. Kemudian, riak-riak energi yang bergelombang mulai menimbulkan kekacauan. Serangan tinju Chu Feng tampaknya mampu menembus segalanya. Tidak hanya itu menembus serangan Jiangsu, itu juga mendarat ke dada Jiansu. Serangan tinju Chu Feng tidak hanya menghancurkan organ-organ internal Jiansu, itu juga menembus lubang besar melalui dada Jiansu dan mengetuknya beberapa meter jauhnya. Di mana ia dihantam dengan kejam ke dinding gua. Kekuatan di balik serangan yang mengirim Jiansu terbang begitu kuat sehingga ia meninggalkan kawah besar dan banyak celah di dinding. Batu pecah mulai berjatuhan tanpa henti. Namun, bahkan dengan itu yang terjadi, Jiansu benar-benar berdiri kembali di tanah dengan mantap. Tidak hanya tidak ada ekspresi rasa sakit di wajahnya, dia benar-benar mengungkapkan senyuman. Jiansu menatap Chu Feng dan berkata, kamu punya beberapa keterampilan. Namun, cedera pada level ini tidak dapat membahayakan aku. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, dengan pikiran, kekuatan roh dunia yang tak terbatas mulai memancar dari tubuhnya. Setelah kekuatan roh dunianya muncul, tidak hanya tubuhnya mulai pulih, bahkan jubah Royal World Spiritisnya yang telah hancur mulai pulih. Luar biasa, seperti yang diharapkan dari murid pribadi Avaricious Immortal. Tingkat teknik roh dunia ini, bukankah itu terlalu kuat? Petik 2. Kerumunan mulai berseru takjub setelah melihat adegan ini. Banyak orang yang hadir mahir dalam teknik roh dunia. Dengan demikian, mereka tahu bahwa ada banyak metode untuk menyembuhkan luka seseorang dan mengembalikan tubuh seseorang dengan cepat. Namun, satu hal yang pasti, metode yang digunakan Jiansu adalah teknik tingkat yang sangat tinggi.
Itu adalah teknik yang tidak bisa dicapai oleh spiritualis dunia kerajaan jubah biasa. Alasan untuk itu adalah karena serangan tinju Chu Feng telah sangat merusak. Bagi orang awam, mereka mungkin tidak akan dapat memulihkan tubuh mereka dalam waktu singkat dengan teknik roh dunia yang mereka pegang. Namun, Jiansu telah memulihkan tubuhnya dalam sekejap. Apakah kamu yakin bahwa aku tidak dapat membahayakan kamu? Yang mengejutkan semua orang, ketika Jiansu memulihkan tubuhnya dengan kemampuan pemulihan yang kuat, Chu Feng benar-benar tersenyum. Puh! Tepat setelah kata-kata Chu Feng meninggalkan mulutnya, ekspresi Jiansu tiba-tiba berubah. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah. Darahnya menyembur sejauh 3 kaki. Setelah itu, ia mulai berdarah tanpa henti dari mata, hidung, dan telinganya. Bahkan kakinya mulai gemetaran. Segera, dia kehilangan kemampuan untuk terus berdiri. Seperti karung pasir, dia berlutut, lalu perutnya. Bajingan, apa yang sebenarnya kamu lakukan padaku? Pada saat ini, Jiansu berjuang untuk mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng. Dia tidak berani percaya, dan tidak mengerti mengapa tubuhnya akan berada dalam kesehatan yang lemah. Jika kamu berpikir bahwa serangan kepalan tanganku sebelumnya hanya melukai tubuhmu, maka kamu salah besar. Aku hanya akan memberitahumu ini. Jika aku mau, aku akan bisa mengambil hidup kecilmu dengan serangan kepalan tanganku sebelumnya. Mendengar kata-kata itu, hati kerumunan semua menggigil. Arti kata-kata Chu Feng sangat jelas. Karena ia memiliki kekuatan untuk mengambil nyawa Jiansu, ia secara alami akan dapat melumpuhkannya. Pada saat ini, dia hanya membuat Jiansu tidak bisa bergerak. Jadi, sepertinya dia sudah cukup toleran. Namun, setelah memikirkan fakta bahwa Jiansu, kaisar setengah bela diri peringkat 3, seorang spiritualis dunia dengan jubah mark ular, satu-satunya murid Avaricious Immortal, sebenarnya tidak dapat menahan serangan tinju tunggal dari pria ini, kerumunan menemukan bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Bagaimanapun, Jiansu memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi. Bagaimana mungkin lawannya bisa? Tiba-tiba, seseorang menyadari dan berteriak dengan khawatir. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dia pasti memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Petik 2. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Ekspresi kerumunan semua berubah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka semua terkejut. Tatapan yang mereka tuju kepada Chu Feng dipenuhi dengan keheranan, ketakutan, dan ketidakpercayaan. Bagi orang awam, mereka bahkan tidak akan bisa mendapatkan kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui tingkat kultivasi tunggal. Mereka yang mampu melakukannya semuanya jenius. Mereka yang mampu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu mengatasi 2 tingkat kultivasi semuanya super jenius. Adapun mereka yang mampu melampaui 3 tingkat budidaya, mereka semua adalah karakter tingkat iblis yang legendaris. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi? Ini terlalu menakutkan. Apakah benar ada seseorang yang mampu melakukan hal seperti itu? Seseorang dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, dapatkah mereka masih dianggap manusia? Namun, Chu Feng mengabaikan pandangan kerumunan. Pada saat ini, dia langsung berjalan ke Mu Juechen, menghapus pembentukan roh dunia yang mengikatnya dan membantunya turun. Saudaraku, terima kasih. Setelah Mu Juechen bangkit kembali, dia mengucapkan kalimat pertamanya. Kami keluarga, tidak perlu bagimu untuk sopan seperti ini, kata Chu Feng dengan suara rendah. Kamu, Mu Juechen kaget mendengar kata-kata itu. Keluarga, apa artinya itu? Ini berarti bahwa bahkan jika Chu Feng bukan seseorang dari World Spiritist Alliance, dia akan menjadi seseorang dari 9 kekuatan. Namun, Mu Juechen menganggap dirinya sebagai orang terkuat di antara para murid 9 kekuatan. Dengan demikian, dia benar-benar tidak pernah menyangka akan ada sesama murid sekuat ini. Pada saat ini, dia merasa sangat rumit. Sementara dia merasa sangat gembira, ada juga keluhan yang tak terkatakan. Mu Juechen adalah satu-satunya murid Master Majelis Suci Spiritualis Dunia, World Spiritist Immortal. Dia telah mengikuti pelatihan tertutup selama bertahun-tahun. Dan sekarang, dia keluar dari ketidakjelasan untuk pertama kalinya. Awalnya, dia berpikir untuk membuat dunia pingsan dan mendapatkan ketenaran untuk dirinya sendiri, mendapatkan kehormatan untuk tuannya. Namun, yang mengejutkannya, dia dipukuli, digantung terbalik dan dipermalukan di depan umum. Jika bukan karena Chu Feng menyelamatkannya, dia akan benar-benar mempermalukan dirinya sendiri dan tuannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengalami kata-kata ada surga di luar surga dan orang-orang di luar orang itu. Hanya itu menyakitkan baginya untuk menyadari kata-kata itu. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa dalam pertempuran. Meskipun baik-baik saja untuk memikirkan mereka, kamu tidak harus membawa mereka ke dalam hati. Petik 2. Ingat, sebagai seorang pria, seseorang harus jantan, dan tidak memikirkan hal-hal sepele sepanjang hari. Chu Feng berhasil menebak apa yang dipikirkan Mu Juechen, dan dengan demikian menghiburnya. Mu Juechen mengangguk. Meskipun dia merasa sangat cemberut, dia masih orang yang dipilih oleh World Spiritist Immortal. Karena itu, ia memiliki mental yang kuat. Dengan demikian, dia mengerti semua yang dikatakan Chu Feng. Siapa namamu? Tanya Mu Juechen. Kamu akan tahu namaku nanti. Semua orang yang hadir akan tahu juga. Chu Feng tersenyum ringan. Saat dia berbicara, dia melirik kerumunan.
Chu Feng tahu bahwa itu pasti bukan hanya Mu Juechen yang ingin tahu siapa dia. Dia percaya bahwa Jiansu, Meng Xiaoyan dan semua orang yang hadir ingin tahu siapa dia juga. Orang-orang yang hadir semua menyadari bahwa kata-kata Chu Feng mengandung implikasi tersembunyi. Dengan kekuatan Chu Feng, tanpa diragukan lagi, dia akan bertarung melawan generasi muda dari klan 4. Pada saat itu, tanpa bertanya, semua orang akan mengetahui namanya yang terkenal. Dengan kata lain, terlepas dari apa hasilnya nanti, pria ini sebelum mereka pasti akan menjadi terkenal. Bab 1714 Chu Feng muncul di panggung. Setelah Chu Feng mengajar murid-murid pribadi Avaricious Immortal dan Immortal yang berkulit putih dan menyelamatkan murid pribadi World Spiritus Immortal, tidak ada lagi pertempuran di tempat ini. Alasan untuk itu adalah karena tidak ada yang berani menantang Chu Feng. Adapun Chu Feng, dia duduk dalam posisi bersila dan menutup matanya untuk beristirahat. Selama periode waktu ini, banyak orang mengirim transmisi suara ke Chu Feng dengan harapan bisa berteman dengannya. Namun, Chu Feng benar-benar mengabaikan mereka. Namun, orang-orang itu tidak menyerah, dan mereka malah mulai memikirkan semua jenis metode untuk berteman dengan Chu Feng. Mereka bersikeras berteman dengan Chu Feng bahkan jika mereka harus menyerahkan harta dan sejenisnya kepadanya. Hanya ketika formasi defensif di sekitar gerbang menghilang, kerumunan menjadi sunyi. Alasan untuk itu adalah karena mereka tahu bahwa inilah saatnya kompetisi ini berakhir. Pada saat ini, Chu Feng, yang telah menutup matanya untuk waktu yang lama, akhirnya membukanya lagi. Matanya cerah dan penuh ekspresi dan antisipasi tanpa batas. Chu Feng berdiri, memperoleh kunci dan membuka gerbang. Dia tidak terburu-buru atau tertinggal, dan memancarkan kepercayaan diri dan kemudahan. Namun, ketika gerbang roh dunia dibuka, Chu Feng tidak bisa langsung berjalan keluar. Alasan untuk itu adalah karena serangkaian kata-kata muncul di hadapannya. Kata-kata ini memberi Chu Feng informasi. Itu adalah informasi mengenai kompetisi generasi muda Four Clans, serta karakter-karakter besar yang hadir. Pertama, daftar generasi muda klan 4 yang akan menjadi lawan Chu Feng muncul. Ada total 6 orang dari klan Kekaisaran Dongfang. Di antara mereka, orang yang paling diminati Chu Feng adalah Dongfang Zexuan. Dongfang Zexuan adalah pangeran ketiga klan Dongfang Imperial Clan yang menantang teknik roh dunia dari World Spiritus Alliance hanya untuk dikalahkan oleh Chu Feng yang menyamar. Pada saat itu, dia muncul di hadapan Chu Feng dengan sikap yang sangat arogan. Sejujurnya, meskipun, pada saat itu, Chu Feng mengalahkan Dongfang Zexuan dalam hal teknik roh dunia, ia tidak akan sebanding dengan Dongfang Zexuan dalam hal kekuatan bela diri. Namun, zaman telah berubah. Jika dia bertemu dengan Dongfang Zexuan lagi, tidak pasti siapa di antara mereka yang akan lebih kuat dan siapa yang akan lebih lemah. Adapun klan Kekaisaran Beitang, Chu Feng tidak peduli sama sekali. Alasan untuk itu adalah karena Beitang Zimo, orang yang memiliki konflik dengan Feng, sudah dieliminasi oleh Chu Feng. Meskipun Beitang Zimo ada dalam daftar peserta dari klan Kekaisaran Beitang, dia secara alami tidak akan dapat berpartisipasi. Yang mengejutkan Chu Feng, klan Kekaisaran Nangong juga telah mengirim 5 orang. Selain anak-anak kepala klan-klan Nangong, teman Chu Feng, Nangong Ya, sebenarnya juga ada dalam daftar. Secara logis, karena hubungan Nangong Ya dengan Chu Feng, ia seharusnya ditempatkan di bawah tahanan rumah. Chu Feng sangat senang bisa melihat nama Nangong Ya di tempat umum. Bagaimanapun, ini berarti bahwa Nangong Ya adalah seseorang yang penting bagi klan Kekaisaran Nangong. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirimnya keluar. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa klan Kekaisaran Simen, jika dibandingkan dengan ketiga klan Kekaisaran lainnya, hanya mengirim 1 orang untuk berpartisipasi dalam penyelamatan generasi muda 4 klan. Adapun orang ini, itu adalah pangeran kelima klan Simen Imperial, Simen Feixue. Chu Feng sudah bertemu Simen Feixue. Memang, dia sangat kuat. Pria itu sebanding dengan murid pribadi Imapal Refinement Immortal, Bailey Xinghe, dalam semua aspek. Dia adalah ahli tingkat atas. Chu Feng merasa bahwa, jika tidak ada kecelakaan, Simen Feixue akan menjadi musuh besarnya. Selain generasi muda klan 4, informasi itu juga mencantumkan karakter hebat yang ada. Terlalu banyak karakter agung yang hadir. Selain kepala klan 4 klan, orang lain yang membawa Chu Feng yang paling fokus adalah 4 dari 10 dewa. Mereka adalah Immortal Kompas, Dewa Abadi, Dewa Spiritual Dunia dan Dewa Abadi yang bermata putih. Mereka adalah 4 dewa yang telah diundang oleh 4 klan untuk perdebatan generasi muda mereka. Benar saja, seperti yang dikatakan leluhur. Kali ini, banyak karakter agung datang dari klan 4. Logikanya, dengan banyak ahli yang sangat kuat ini hadir, Chu Feng, yang berencana untuk menghancurkan partai, seharusnya merasa takut. Namun, Chu Feng tidak hanya tidak takut, tatapan antisipasi di matanya tumbuh lebih padat, dan senyum di wajahnya bahkan lebih lebar. Dia merasa bahwa semakin banyak karakter agung, semakin dia bisa mempermalukan klan Kekaisaran Nangong. Bas. Akhirnya, informasi yang menghentikan Chu Feng menghilang. Pada saat ini, Chu Feng langsung berjalan ke gerbang dengan langkah besar. Dia berjalan ke atas panggung untuk bersaing dengan generasi muda klan 4. Di luar, mengelilingi panggung, sudah ada banyak tatapan yang tertuju pada lokasi di mana Chu Feng akan berjalan keluar. Pemilik tatapan itu datang dari seluruh penjuru. Ada yang dari 9 kekuatan, yang dari kekuatan lain, dan bahkan yang dari para ahli luar biasa. Di antara mereka,
ada dua tatapan yang sangat percaya diri. Pandangan itu berasal dari dua lelaki tua. Dari dua lelaki tua ini, satu memiliki wajah dengan semua senyum, sedangkan yang lain memiliki ekspresi yang sangat dingin. Mereka adalah Avaricious Immortal dan penguasa World Spiritus Alliance, World Spiritus Immortal, masing-masing. Tampaknya ada beberapa konflik di antara mereka berdua, karena mereka berdua tidak mengatakan satu kata pun satu sama lain. Namun, di samping mereka duduk orang lain. Adapun orang itu adalah Immortal beralis putih. Melihat bahwa gerbang roh dunia telah terbuka, Immortal yang memiliki alis putih berkata, "Dua tuan. Aku benar-benar bertanya-tanya yang mana dari murid-murid terkasih kamu akan dapat berjalan keluar dari sana. Kakak putih, mengapa kamu kurang percaya diri seperti ini? Bagaimana kamu dapat menyiratkan bahwa hanya murid-murid kita yang akan dapat berjalan keluar dari sana, dan murid kamu tidak akan melakukannya?" Tanya Avaricious Immortal dengan senyum berseri-seri. Aku tahu betul tingkat pencapaian yang telah didapat muridku. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan murid-murid kalian berdua? Immortal alis putih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum-senyum mengejek diri. Tidak pernah aku harapkan bahwa kamu benar-benar tahu posisi kamu juga, kata Avaricious Immortal sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Immortal alis putih segera tenggelam. Meskipun dia tahu bahwa muridnya tidak akan cocok untuk mereka, dia tidak dapat mentolerir orang lain mengatakannya. Namun, Avaricious Immortal benar-benar mengabaikan apa yang dirasakan Immortal alis putih. Sebaliknya, dia sengaja melemparkan pandangannya ke dunia spiritual Immortal di sampingnya. Kemudian, dia berkata, meskipun murid aku juga bukan semacam jenius yang menentang surga. Itu tidak akan menjadi masalah baginya untuk mendapatkan tempat pemenang dalam kompetisi 9 kekuatan. The World Spiritus Immortal tidak mengatakan apapun pada kata-kata itu. Sebagai gantinya, matanya tertuju pada pintu gerbang roh dunia sepanjang waktu. Kegugupan dan antisipasi memenuhi matanya. Dia benar-benar berharap bahwa muridnya Mu Juechen akan menjadi orang yang keluar dari sana. Jika itu terjadi, dia akan bisa menamparkan wajah Dewa Abadi dan membungkamnya. Tepat pada saat ini, gerbang roh dunia akhirnya mulai bergetar. Segera setelah itu, sosok muncul dari dalamnya. Pada saat ini, pria, wanita, tua dan muda, terlepas dari status mereka, semuanya terkejut. Kemudian, semua orang mulai mengungkapkan ekspresi kaget. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah melangkah ke atas panggung. Siapa itu? Pada saat ini adalah hal pertama yang terlintas dalam pikiran semua orang. Namun, ini tidak dapat disalahkan pada mereka. Lagi pula, orang yang muncul bukanlah murid 9 kekuatan, juga bukan murid dari ketiga dewa. Sebaliknya, orang yang keluar adalah seorang pemuda yang berpakaian biasa dan terlihat biasa. Jika Chu Feng telah mengungkapkan penampilan aslinya, dia pasti akan mengejutkan semua orang. Namun, pada saat ini, Chu Feng masih menyamar. Tentu, tidak ada yang akan mengenalinya. Tidak dapat dihindari, ini menyebabkan semua orang terkejut. Namun, dalam hal terkejut, orang-orang yang paling terkejut saat ini tidak lain adalah Avaricious Immortal dan World Spiritus Immortal. Ini terutama berlaku untuk Avaricious Immortal. Sebelumnya, dia semua tersenyum. Namun, pada saat ini, dia tidak dapat tersenyum sama sekali. Sebaliknya, dia memiliki penampilan seseorang yang baru saja makan kotoran. Brother Avaricious, sepertinya kamu sudah salah duga. Bukan hanya murid aku yang tidak kompeten, sepertinya murid kamu juga tidak kompeten. Petik 2. Pada saat ini, dibandingkan dengan dua lainnya, Immortal alis putih sangat senang. Alis putih, apa arti dibalik kata-kata itu? Apa kamu mencoba membuat komentar tajam padaku? Mendengar kata-kata itu, tatapan Avaricious Immortal langsung berubah dingin. Dia menatap sengit ke Immortal alis putih. Bab 1715 karakter yang kuat. Brother Avaricious, bahkan jika kamu marah, kamu seharusnya tidak mengarahkan kemarahanmu padaku. Orang yang mengalahkan muridmu adalah pemuda di sana. Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat pergi dan menemukannya sendiri. Apa gunanya marah padaku? Petik 2. Namun, sebagai seorang senior, jika kamu ingin menyerangnya, aku khawatir itu akan menjadi tidak sehat. Lagi pula, dia seorang junior, hahaha. Immortal yang bermata putih mengabaikan pandangan bahwa Avaricious Immortal menatapnya dan mulai tertawa dengan sungguh-sungguh dengan cara mengejek. Alis putih, aku akan memberimu kata nasihat. Meskipun kita semua adalah bagian dari 10 dewa, kamu hanya bantal terbawah. Yang terbaik bagi kamu untuk tidak berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang hanya karena kamu memiliki klan Nangong Kekaisaran di belakang kamu. Kata Avaricious Immortal dengan suara dingin. Bahkan jika aku tidak memiliki dukungan dari Kekaisaran Nangong, aku masih tidak takut lagi. Aku, alis putih, pasti bisa menganggap judul Immortal alis putih mendengus dingin. Kemudian, dia melihat ke Chu Feng dan berkata, aku benar-benar mengagumi pemuda itu, hahaha. Lalu, dia tertawa keras lagi. Pada saat ini, dia benar-benar merasa sangat baik. Karena dia tidak memiliki harapan bahwa muridnya akan dapat memunculkan pemenang untuk memulai, apa yang paling dia inginkan adalah agar dua murid dewa lainnya tidak dapat memperoleh sorotan. Lagi pula, jika itu terjadi, itu hanya akan membuatnya terlihat lebih rendah. Namun, dia juga tahu bahwa itu tidak mungkin.
Sebelumnya, bahkan dia sendiri merasa bahwa itu adalah harapan yang tidak realistis bahwa dua murid dewa lainnya akan gagal. Bagaimanapun, murid-murid mereka sangat kuat. Belum lagi generasi muda dari 9 kekuatan, tidak akan ada banyak generasi muda dari seluruh tanah suci martialisme yang bisa melawan murid-murid mereka. Bahkan jika ada, mereka tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Immortal berkerut putih benar-benar tidak pernah berharap bahwa harapannya yang tidak realistis dan boros akan benar-benar menjadi kenyataan. Ini membuatnya sangat gembira. Pada saat ini, dia tidak hanya mengatakan bahwa dia mengagumi Chu Feng, dia benar-benar merasakan hal itu. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng telah memungkinkannya untuk mendapatkan keseimbangan dengan dua dewa lainnya. Namun, jika dia tahu bahwa pria muda yang dia kagumi itu sebenarnya adalah Chu Feng, dia mungkin tidak akan bisa merasakan kegembiraan apapun. Sebaliknya, dia akan merasa lebih tertekan daripada orang lain. Ini sebenarnya dia, pada saat mayoritas orang terkejut, tatapan Simen Feixue klan Simen mulai bersinar. Dia juga kaget. Kakak kelima, kamu mengenalinya? Mendengar teriakan terkejut Simen Feixue, keempat orang di sampingnya bertanya bersama. Mereka adalah dua pria dan dua wanita. Mereka adalah kakak beradik Simen Feixue yang lebih tua. Mereka masing-masing adalah pangeran sulung klan Simen Imperial Clan, pangeran kedua, putri ketiga dan putri keempat. Meskipun mereka semua saudara kandung darah, mereka berempat jauh lebih tua dari Simen Feixue. Yang tertua di antara mereka, pangeran sulung, berusia lebih dari 1000 tahun. Yang termuda di antara mereka, putri keempat, berusia lebih dari 700 tahun. Karena fakta bahwa ini adalah kompetisi antara generasi muda klan 4, mereka berempat tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Ini juga alasan utama mengapa hanya Simen Feixue yang berpartisipasi untuk klan Kekaisaran Simen. Aku pernah bertemu dengannya sebelumnya. Dia orang yang kemarin, kata Simen Feixue. Ini sebenarnya dia. Setelah mendengar kata-kata itu, kakak dan adik Simen Feixue mengungkapkan tatapan amarah ketika mereka melihat ke Chu Feng lagi. Mereka berempat telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Chu Feng. Dia benar-benar berani secara terbuka menentang klan Kekaisaran Simen. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Kamu semua tidak perlu melakukan apapun. Orang itu, aku pribadi harus merawatnya, kata Simen Feixue dengan suara rendah. Ketika dia berbicara, dia mengungkapkan kepercayaan diri yang besar. Seolah-olah Chu Feng adalah semut di tangannya sehingga dia bisa menekan sampai mati kapan saja. Pada saat kerumunan dipenuhi dengan kejutan dan mendiskusikan Chu Feng dan menebak siapa dia, Chu Feng juga mengamati kerumunan. Harus dikatakan bahwa ada cukup banyak orang yang hadir. Selain orang-orang dari 9 kekuatan yang ia kenal, ada juga orang-orang dari klan Kekaisaran Nangong. Dapat dikatakan bahwa daerah yang luas ini sudah penuh dengan orang. Kemungkinan, semua yang seharusnya datang sudah tiba. Apa Chu Feng tertarik bukan berapa banyak orang yang datang sebaliknya, itu adalah kekuatan orang-orang yang hadir. Terutama orang-orang dari 4 klan Kekaisaran besar, Chu Feng tertarik mengetahui kekuatan yang tepat dari individu yang mereka kirimkan. Sayangnya, para ahli sejati yang hadir semuanya adalah kaisar bela diri, dan sebagian besar dari mereka menyembunyikan aura mereka. Ketika kaisar marsial menyembunyikan aura mereka, Chu Feng benar-benar tidak dapat melihat melalui mereka. Meskipun Chu Feng tidak dapat menentukan kekuatan mereka, dia yakin bahwa, selain kepala klan Nangong Beidou hadir, kepala klan dari 3 klan kekaisaran lainnya juga harus hadir. Meskipun mereka telah menyembunyikan aura mereka, udara mengesankan yang mereka pancarkan secara alami, semacam rasa superioritas, adalah sesuatu yang tidak bisa mereka sembunyikan. Wos. Tepat pada saat ini, 4 tatapan tajam tiba-tiba mendarat di Chu Feng. Itu adalah tatapan dari klan kepala Kekaisaran 4. Mereka berencana untuk menekan Chu Feng dengan menunjukkan kekuatan mereka. Keempat Imperial Clan Chief semua tidak kaisar marsial biasa. Kemungkinan, 3 kepala kekaisaran imperial lainnya memiliki budidaya yang setara dengan Nangong Beidou. Dengan kata lain, mereka berempat harus setidaknya peringkat 3 kaisar marsial. Di kerajaan marsial kaisar, kesenjangan dalam satu tingkat kultivasi adalah mirip dengan kesenjangan antara surga dan bumi. Peringkat 3 martial emperor adalah tingkat kultivasi yang sangat kuat. Peringkat 3 kaisar bela diri adalah eksistensi yang begitu kuat sehingga mereka bisa peringkat di antara eksistensi teratas di tanah suci bela diri. Ditatap oleh 4 peringkat 3 kaisar marsial, Chu Feng merasa bahwa bernafas menjadi sulit. Pada saat ini, dia mulai sedikit panik. Meskipun mereka tidak mencoba untuk menekannya secara fisik, kekuatan mental mereka cukup kuat. Tepat pada saat ini, transmisi suara tiba-tiba terdengar di telinga Chu Feng. Jangan terlalu dipikirkan, lakukan apa yang harus kamu lakukan. Terlepas dari sukses atau gagal, aku pasti akan mengeluarkan kamu. Petik 2. Setelah mendengar transmisi suara itu, hati Chu Feng segera terasa jauh lebih nyaman. Alasan untuk itu adalah karena ini adalah suara Bai Li Xuankong. Chu Feng tidak tahu di mana Bai Li Xuankong saat ini. Namun, dia tahu bahwa Bai Li Xuankong ada di antara kerumunan. Bocah itu. Setelah melihat bagaimana Chu Feng bisa mendapatkan kembali ketenangannya ini dengan cepat bahkan setelah ditatap oleh banyak tatapan tajam ini. Nangong Beidou dan 3 kepala klan kekaisaran lainnya semuanya terkejut. Mereka mulai secara samar-samar menyadari bahwa bocah tak dikenal ini tampaknya agak luar biasa.
Setelah Chu Feng mendapatkan kembali ketenangannya, ia mengarahkan pandangannya ke arah penonton, ke arah di mana Avaricious Immortal dan yang lainnya duduk. Meskipun itu adalah pertama kalinya Chu Feng melihat Avaricious Immortal dan World Spiritus Immortal, dia bisa segera membedakan keduanya. Setelah melihat ekspresi Dewa Abadi, yang sepertinya baru saja makan kotoran, Chu Feng tahu bahwa Dewa Abadi harus membencinya dengan pahit. Chu Feng berpikir bahwa jika dia tahu bahwa murid pribadinya, yang dia banggakan, telah dipukuli oleh Chu Feng, maka dia mungkin tidak hanya akan membenci Chu Feng, tetapi lebih ingin membunuh Chu Feng sendiri. Tampaknya karakter agung lain belum muncul. Chu Feng bergumam di dalam hatinya. Alasan untuk itu adalah karena ada 4 kursi di lokasi di mana 3 dewa duduk, tetapi kursi terkemuka dari 4 itu sebenarnya kosong. Tidak menyebutkan peringkat keempat dewa. Hanya dengan fakta bahwa hanya orang itu yang tidak hadir ketika semua karakter besar lainnya dari seluruh hadir berarti bahwa kedudukan orang itu sangat luar biasa. Dan bahwa ia memiliki keberanian yang sangat besar. Kalau tidak, orang itu pasti tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Dengan demikian, Chu Feng merasa bahwa Immortal Compass, yang belum muncul, pasti karakter yang sangat kuat.